Halo rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kombinasi bisnis internasional, terutama pada penyelesaian studi kasus yang ada di bab 6 kombinasi bisnis internasional di buku akuntansi internasional dengan pengarang Ibu Dr. Luciana Spika Almilia. Nah, di buku ini di halaman 109 ada studi kasus tentang kombinasi bisnis. Nah, ini saya akan menjelaskan di soal ini atau di studi kasus ini dijelaskan bahwa perusahaan ABC mengakuisisi 70% saham entitas perusahaan DEF dengan harga 750 juta pada tanggal 1 Januari 2010. Nah, berikut ini adalah ringkasan neraca dari perusahaan ABC dan perusahaan DEF pada tanggal akuisisi, di mana pada perusahaan ABC diketahui bahwa aset yang dapat diidentifikasi adalah sebesar 8,2 M dan untuk perusahaan DEF sebesar 2 M. Sedangkan untuk investasi pada perusahaan DEF, karena perusahaan ABC ini mengakuisisi perusahaan DEF sebesar 750 juta, maka jumlah investasi pada perusahaan DEF yang dilakukan oleh perusahaan ABC yaitu sebesar 750 juta. Sehingga total aset yang dimiliki oleh perusahaan ABC ada sebesar 8 miliar 950 juta, sedangkan perusahaan DEF ada sebesar 2 miliar. Dan di bagian ekuitas di perusahaan ABC ada sebesar 6 miliar, sedangkan di perusahaan DEF ada sebesar 1,2 miliar. Untuk hutang yang dapat diidentifikasi untuk perusahaan ABC ada sebesar 2 miliar 950 juta, sedangkan di perusahaan DEF ada sebesar 800 juta. Nah, total ekuitas di perusahaan ABC adalah 8 miliar 950 juta. Ini sama atau balance dengan total asetnya, sehingga neraca perusahaan ABC sudah tepat ya, karena sudah balance. Sama halnya dengan perusahaan DEF, total di sisi aset dengan total di sisi ekuitas sama. Jadi bisa dikatakan neraca awal yang dimiliki di perusahaan ABC dan DEF ini sudah tepat. Nah, kemudian di soal ini juga dijelaskan atau disebutkan di dalam soal bahwa nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi dari perusahaan DEF adalah sebesar 2,8 miliar dengan biaya akuisisi yang dapat dialokasikan berdasarkan pelakuan akuntansi yang dapat diterima secara umum. Nah, dari soal tersebut kita diminta untuk membuat ringkasan neraca konsolidasi untuk perusahaan ABC pada tanggal akuisisi. Ya, sebelum kita membuat neraca ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mencari atau mengetahui terlebih dahulu berapakah goodwill yang akan dimasukkan ke neraca konsolidasi beserta dengan kepemilikan minoritas yang juga akan dimasukkan ke dalam neraca konsolidasi. Untuk mencari kedua hal tersebut, maka dibuatlah analisis ekuitas perusahaan DEF. Ini tujuannya adalah untuk membantu kita dalam mencari kepemilikan minoritas dan goodwill ya, yang nanti juga dimasukkan di neraca. Nah, pada analisis ekuitas ini terdapat 3 kolom, mulai dari kolom total, kolom benchmark, dan kolom alternatif, di mana pada kolom benchmark ada dibagi 2 kolom lagi masing-masing. Seperti di kolom alternatif juga ada perusahaan ABC dan ada minoritas. Untuk perusahaan ABC, prosentasenya adalah sebesar 70%, karena tadi perusahaan ABC mengakuisisi sebanyak 70% dari perusahaan DEF.
Sedangkan minoritas adalah sebesar 30%. Ini didapat dari 100% dikurangi 70%, sehingga minoritasnya hanya sebesar 30%. Nah, untuk perhitungan yang pertama yaitu kita menghitung berapa banyak ekuitas atau berapa jumlah ekuitas di masing-masing benchmark dan alternatif. Total ekuitas yang diketahui adalah sebesar 1,2 miliar. Ini didapat dari awal, neraca awal di perusahaan DEF sebesar 1,2 miliar. Mengapa kita menggunakan yang perusahaan DEF? Karena yang kita beli atau yang kita akuisisi atau yang diakuisisi oleh perusahaan ABC adalah perusahaan DEF, sehingga yang dihitung, yang dimasukkan ke analisis ekuitas adalah ekuitas milik DEF, yaitu sebesar 1,2 miliar. Nah, kita masukkan 1,2 miliar ke kolom total. Dari ekuitas sebesar 1,2 miliar, kita akan membagi ke kolom benchmark dan kolom alternatif, yang masing-masing untuk perusahaan ABC sebesar 70% dan untuk minoritas sebesar 30%. Untuk perusahaan ABC di kolom benchmark, cara mencarinya adalah cukup mengkalikan 70% dikali dengan 1,2 miliar. Hasilnya adalah 840 juta, sama halnya dengan minoritas. 30% dikalikan 1,2 miliar, hasilnya adalah 360 juta. Hal ini juga dilakukan di kolom alternatif, sehingga hasilnya juga sama, 840 juta dan 360 juta. Oke, kemudian di bagian perhitungan berikutnya yaitu terkait dengan cadangan revaluasi. Rekan-rekan harus tahu, cadangan revaluasi ini dihitung terlebih dahulu. Cara perhitungannya adalah cadangan revaluasi ini didapat dari nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi sebesar 2,8 miliar dikurangi dengan aset yang dapat diidentifikasi yang ada di depan. Nah, ini ya, aset yang dapat diidentifikasi yang ada di perusahaan DEF sebesar 2 miliar. Sehingga total cadangan revaluasi adalah 800 juta. Nah, dari 800 juta ini, sama halnya seperti ekuitas, kita harus membagi ke kolom benchmark dan alternatif sesuai dengan prosentase pada perusahaan ABC dan minoritas. Kita kalikan 70% dikalikan 800 juta dan 30% dikalikan 800 juta. Sama, benchmark dan alternatif dua-duanya dilakukan. Dan bedanya adalah di cadangan revaluasi untuk kolom alternatif minoritas tidak perlu dihitung. Ya, karena ini sesuai dengan metode di alternatif, di mana ketika menghitung cadangan revaluasi di kolom minoritas di alternatif tidak perlu dilakukan, sehingga kita langsung mentotal. Dari total sebesar 2 miliar, kemudian di benchmark di perusahaan ABC ada 1,4 miliar, di minoritas ada 600 juta, di alternatif untuk perusahaan ABC ada 1,4 miliar, dan di minoritas ada 360 juta. Nah, 600 juta dan 360 juta ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraca konsolidasi sebagai kepemilikan minoritas untuk benchmark sendiri dan untuk alternatif sendiri. Nah, setelah kita mentotal semuanya, baru sekarang kita bandingkan dengan investasi yang sudah kita lakukan. Tadi di awal kita menaruh investasi atau kita membeli, kita mengakuisisi ya perusahaan DEF ini. Nah,
investasi pada perusahaan DEF sebesar 750 juta. Sehingga nah ini di bagian investasi kita berikan masing-masing di kolom benchmark dan alternatif sebesar 750 juta. Kemudian kita selisihkan karena hasil di atas ini lebih besar daripada investasi yang dilakukan, maka muncul atau timbullah goodwill negatif dari transaksi akuisisi yang dilakukan oleh PT ABC terhadap PT DEF. Ya, sehingga menimbulkan goodwill negatif sebesar 650 juta. Nah, sampai di sini kita sudah dapat dua nilainya, ya, nilai kepemilikan minoritas masing-masing benchmark dan alternatif, dan nilai goodwill negatif untuk masing-masing benchmark dan alternatif. Langkah yang selanjutnya yaitu kita baru memasukkan ke neraca konsolidasi yang diminta di soal. Untuk neraca konsolidasi ini kita juga bikin dua kolom untuk benchmark sendiri dan untuk alternatif sendiri. Pada aset di benchmark 11 miliar ini didapatkan dari 8,2 miliar ini, ya, 8,2 miliar ini didapat dari nih, aset yang dapat diidentifikasi di perusahaan ABC ditambahkan dengan 2,8 miliar. Ini adalah nilai wajar aset yang tadi di atas ini sudah disebutkan, nilai wajar asetnya 2,8 miliar. Sehingga total aset di dalam benchmark adalah sebesar 11 miliar. Sedangkan di metode alternatif ini total aset adalah 8,2 miliar, ini sama dapatnya dari depan ini ya, 8,2 miliar dari perusahaan ABC ditambahkan dengan 2 miliar ini, 2 miliar dapat dari sini ya, perusahaan DEF, kemudian ditambahkan lagi dari 70% dikalikan dengan cadangan revaluasinya 800 juta. Sehingga total alternatifnya, aset alternatif adalah 10 miliar 760 juta. Nah, setelah itu kita cari di posisi ekuitas sekarang. Untuk di ekuitas, di benchmark dan alternatif dua-duanya sama sebesar 6 miliar. Ini diambil dari neraca awal. Nih ya. Ekuitas perusahaan DEF, ekuitas perusahaan ABC sebesar 6 miliar. Itu masing-masing benchmark dan alternatif. Kemudian untuk kepemilikan minoritas, nah kita ambil dari atas tadi yang sudah kita hitung. Ada 600 juta untuk benchmark dan 360 juta untuk alternatif. Untuk goodwill negatif juga sama, kita dapat dari atas juga. Masing-masing 650 juta, kebetulan sama ya. Kemudian nah untuk hutang di benchmark ini didapatkan dari 2 miliar 950 juta ini ya, dapat dari hutang yang dapat diidentifikasi, ditambahkan dengan 800 juta dari hutang yang dapat diidentifikasi di perusahaan DEF. Sehingga masing-masing benchmark dan alternatif sebesar 3 miliar 750 juta. Kemudian kita total di sisi ekuitas ada total benchmark 11 miliar sama seperti asetnya, sehingga balance ya di alternatif pun juga sama 10 miliar 760 juta, sama dengan atau balance dengan antara aset dengan ekuitasnya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang mau didiskusikan, silahkan bisa didiskusikan di forum di e-learning. Semoga membantu kalian untuk mengerjakan
studi kasus, dan soal-soal berikutnya terkait dengan kombinasi bisnis. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya.